Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten cerita malih itu tapi cerita saking Sahal bin Abdillah qala awwalu ma ra'aitu minal ajaib wal karamat anni kharistu yauman ila maudiin khalin fataba ilal maqami fihi wa wajadtu min qalbi wa aradtul wudu aw kanat adati min sibaya. Cerita yang kedua tentang wudu. Tapi kalau ringkas ngaten mawon. Wonten cerita saking Sahal bin Abdillah. Suatu ketika beliau itu melihat suatu keajaiban atau karomah atau nopo. Menurut logika itu tidak mungkin. Tapi Gusti Allah sing ngersakne itu tetap mungkin. Saya keluar di suatu tempat yang niku Sahal bin Abdillah miyos. Pergi ke suatu tempat biasanya Sahal bin Abdillah ini terus wudu, berarti daimul wudu. Yang sing melanggengkan wudu, walaupun boten batal, tapi nek pas dolen nek endi, pas lunga nek endi, wudu mana? Asdidul wudu. Terus ngoten Sahal bin Abdillah. Jadi walaupun batal atau tidak batal, tetap wudu terus. Nah, pas datang di tempat itu tadi, Sahal bin Abdillah badhe wudu. Ternyata tamam tulifak dilmai. Tuyone boten wonten. Nah, keringan. Bapak nama anak dari waidan tubuh mikir, ya apa karena wudu, apa karena banyu, aku kepingin wudu, aku kepingin ngerasa no khasiat kehebatan dan seterusnya lah pokoknya taimul wudu. Dan ini memang sulit. Panjenengan kepingin manfaat barokah, kepingin tambah rezeki, ini salah satu bisa mengamalkan taimul wudu. Ini buatan ijazah khusus buatan sinten mawon saged nglampahi. Tapi batal wudu mau ngotot terus batal wudu dan ini sulit. Delalah ketika kekeringan boten-boten tuya tolak-toleh niki enten hayawan dub. Dub niku nek ten kamus artine macam-macam. Enten sing maknani apa dub niku hayawan melata, merambat, bisa ular, bisa cicak, bisa kadal, pokoknya sing merambat ngoten niku dub. Ada yang mengatakan dub niku sejenis beruang dan kamus. Nah ini dikatakan wa idzan dubun yamsi ala rijlaihi ka'annahu insanun ma'ahu jurratun khadra. Terus dub niki go beruang go yang melata pokok enten hayawan nis katakan beruang mawon pun. Beruang ini mendekat. Lho moro-moro kok beruang memang kok endi sambil membawa satu gentong air. Ya, gentongnya ini warnanya hijau. Qad amsaka biyadi alaiha qalamar itu minta idin tawahamtu anau adam. Ketika terlihat dari jauh kejauhan ketinggalan lagi kaya uang, apa nyedek-nyedek kaya duduk. Nah, sing jelas delalah kok enten hayawan beruang niku moro gawa gentong sing isine banyu. Warnanya hijau. Wis pokoke mboten mikir macam-macam, Sahal bin Abdillah lajeng wudu. Kemudian tanya-tanya datang duh niku wau kok niki delalah saged ngomong ya mungkin ini dikira manusia mungkin ya waqala ya Sahal inna qaumun hawu suka tingkodona ila Allah taala bi asbil mahabbah wa tawakkul. Sahal kok jenengku sampeyan iya aku ambek kaum-kaumku ning sing nang kene ini sudah nggak ada hubungan dengan makhluk kita ini, semuanya sudah pasrah datang Gusti Allah, tidak pernah berinteraksi dengan makhluk. Jadi jarang ketemu dengan orang, jarang ketemu dengan hayawan lain, jarang ketemu dengan makhluk, pokoknya nggak pernah ketemu. Akhirnya kita ini terus azmil mahabbah wa tawakkul. Tawakal datang Gusti Allah, cinta, bronto, rindu, dan seterusnya datang Gusti Allah. Lajeng setelah percakapan itu, Sahal ketika mau wudu, napa jenenge diletakkan tangannya Sahal datang gentong nih wau sing warnanya hijau, kemudian nyuwun datang Gusti Allah agar diberikan kesehatan dan seterusnya. Kemudian setelah wudu ternyata
orang itu atau hayawan itu, entah hayawan maupun orang, wong hilang, boten wonten bekasi, termasuk sak gendong-gendongnya boten wonten. Nah, niki nek boten tiyang sing takorup ilallah tenanan atine berusaha ngoten. Jadi butuh banyu gawe wudu, teko-teko dhewe mbok sejenis hayawan atau sejenis orang membawa gendong isine banyu. Matur wudu, takok-takok di apa sadare wudu, tanya-tanya sebentar, kamu siapa, dari mana? Saya ini golongannya orang-orang yang tidak pernah berinteraksi dengan makhluk. Kita semua ini interaksinya langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun ditinggal wudu, mantan wudu adalah hilang. Fabakiat al-jurat at-tarifu wa ana anzuru ilayya fala adri aina dhahaba. Aku gak ngerti. Moro-moro kok hilang. Yang kredit endi aku ya baru. Jadi dua cerita ini menunjukkan bahwasanya kekuatan daripada wudhu yang sekiranya mungkin sepele bagi kita karena kita setiap hari melakukan kayak biasa. Tapi di balik itu kalau kita punya keyakinan yang tinggi, kalau kita punya kedekatan dengan Allah yang kuat, yang intens, ini bisa jadi segalanya. Bisa jadi di luar dugaan apa yang kita lakukan. Ini mungkin menjadi pertolongan lantaran wudhunya awak dewi ini, imun wudhu terutama. Nah, jadi cerita-cerita seperti ini mungkin kalau bagi sebagian orang dianggap tidak percaya atau Allah itu tahayul dan lain sebagainya. Tapi bagi kita bisa kita percayai karena wonten tengene kitab dan itu bisa dilakukan kalau memang yang merasakan, yang mengalami itu dari kalangan para aulia. Jadi terkenal kewaliannya, punya nama besar di bidang pemawon, apalagi seorang wali, itu mungkin terjadi. Dan itu bisa terjadi. Jadi buatan usaha doa mungkin cerita wali songo yang ada di sekitar kita dulu-dulu, bagaimana sejarahnya Kanjeng Sunan Kalijogo ketika sebelum jadi wali, jadi Sunan, merampok sinten Sunan Bonang, ya termasuk niku Sunan Bonang Yudono iki tongkat iki kan apa-apa nih kalau deloken kalau emas ting cerentel menurut klopo diduding klopo niku seketika jadi emas. Nanti duding kan lo jadi emas. Nah niku nek boten wali minimal boten saged. Kalau duding niki banyu niki moro-moro jadi emas. Nah, misalnya ngoten. Nggih enak duding kerupuk jadi emas, duding berkat kan ejo. Kaget lah, Sunan Kalijogo kaget kok iso ngono lah. Seketika itu juga namanya gen orang-orang yang soleh, tentunya keturunannya itu pasti salah satunya jadi orang yang soleh, jadi wali. Karena Sunan Kalijogo dasarnya dulur-dulurannya di wong api, sak ele-ele kelakuannya nyuwun sewu mungkin maksudnya baik tapi caranya tidak baik karena mencuri, tapi hasil curiannya, hasil begalnya ini untuk diberikan kepada orang miskin. Tujuannya baik. Walaupun begitu, tetap endingnya akhirnya tetap jadi wali juga. Langsung dari peristiwa itu kaget diuber Sunan Bonang. Saya ingin berguru kepada jenengan, angkatlah saya jadi murid. Ngomongnya wes begitu tunggono tekan tongkat tunggono. Ceritanya kan ngoten. Nah ini cerita ini kita bisa percaya kalau itu yang mengalami, yang ada di situ memang para aulia. Para aulia. Kalau tidak jelas wonge niku nggih boleh kita tidak percaya, tapi jelas kewaliannya dan masyhur namanya, bahkan mungkin karya-karyanya banyak, kitab-kitabnya, yaitu boleh kita percaya. Nah, kados-kados mekaten iki sebagai motivasi datang kita sedaya menawi wudu yang kita lakukan ini tidak sekedar hanya wudhu biasa atau mungkin cuci muka biasa, tapi di situ ada khasiat yang luar biasa, termasuk bisa merontokkan dosa-dosa kita yang kecil-kecil. Karena makanya satu hari ini kita tidak melakukan dosa tidak mungkin, tetapi ada antivirus bahasanya nih, virusnya dosa yang wow. Tapi tidak serta-merta kita itu dibiarkan saja. Gusti Allah Maha Penyayang ngekai antivirus itu bisa apa niku wudu. Terus awake dhewe dosa muasno wong ayu, dosa muasno wong ngene-ngene.
dosa rasani, dosa nopo. Nah, itu bisa ditebus dengan kita berwudu, apalagi terus kemudian sholat.